Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, NIM G1B017046. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu membuat PPT dari judul jurnal Penentuan Parameter dan Perhitungan Cadangan Panas Bumi Lapangan AST dengan metode simulasi Monte Carlo. Poin pertama yaitu pendahuluan, di mana energi panas bumi atau geothermal energi menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang diyakini melimpah dan ramah lingkungan, termasuk energi panas bumi di Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak pada jalur vulkanik aktif. Oleh karena itu, Indonesia bahkan menjadi negara dengan kandungan panas bumi yang besar 40%. Potensi panas bumi dunia terdapat di Indonesia sehingga kemungkinan memiliki potensi energi panas bumi sekitar 28.994 MW dengan kapasitas terpasang 1.189 MW. Penyebaran potensi energi panas bumi ini mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, Kepala Burung, Pulau Papua, dan Sulawesi. Sayangnya, besarnya cadangan panas bumi di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, dan Indonesia masih saja bergantung dengan sumber energi dari fosil. Penentuan potensi cadangan panas bumi bisa dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya metode analisis, metode perbandingan, atau metode simulasi. Metode yang paling umum digunakan adalah metode perbandingan dan volumetrik. Studi pustaka. Metode yang umum digunakan perhitungan sumber daya panas bumi resources. Banyaknya energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan pada kenyataannya atau cadangan, dan besarnya energi listrik yang dapat dihasilkan potensial listrik tenaga panas bumi telah diuraikan oleh O'Sullivan pada tahun 1986. Perhitungan dilakukan berdasarkan kandungan energi panas di dalam batuan dan di dalam fluida atau uap dan air, yang merupakan sebagian panas yang terkandung di dalam reservoir. Data-data yang diperlukan untuk perhitungan adalah luas reservoir, ketebalan reservoir, temperatur, entalpi saturasi, densitas batuan, densitas fluida, panas spesifik batuan, efisiensi konversi atau porositas, recovery factor, dan lifetime. Metode Monte Carlo merupakan simulasi perhitungan cadangan energi panas bumi berdasarkan rentang nilai dari berbagai parameter reservoir. Jenis distribusi yang paling sering digunakan untuk simulasi Monte Carlo adalah jenis segitiga dan segi empat, di mana distribusi segi empat, yaitu ciri distribusi ini adalah nilai mungkin probability value yang dimiliki suatu harga variabel adalah sama dan harga mungkin di luar selang studi hard. Dan distribusi ke segitiga, yaitu jenis distribusi ini dicirikan oleh adanya harga X yang paling mungkin XM yang terletak antara XL dan X. Poin ketiga yaitu hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasannya yaitu parameter yang didapatkan berdasarkan pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada lapangan panas bumi AST ini diketahui luas area reservoir untuk perhitungan cadangan proven sebesar 17 km² dan cadangan probable sebesar 13 km². Nilai ketebalan reservoir untuk lapangan panas bumi AST untuk cadangan proven sebesar 500 sampai 1200 dan untuk cadangan probable diperkirakan sebesar 500 sampai 1700 meter. Lapangan AST termasuk ke dalam reservoir bertemperatur tinggi. Oleh karena itu, temperatur awal reservoir untuk cadangan proven sebesar 200 sampai 285
derajat Celcius. Dan untuk cadangan probable sebesar 180 sampai 280 derajat Celcius. Parameter yang nilainya konstan atau biasanya diasumsikan berdasarkan kondisi reservoir adalah sebagai berikut, yaitu nilai saturasi untuk lapangan panas bumi AST diasumsikan sebesar 0,8 karena lapangan AST ini termasuk ke dalam sistem dominasi karena batuan dominan di lapangan AST adalah batuan andesit, maka nilai densitas batuan yang untuk lapangan panas bumi AST, densitas batuan untuk lapangan panas bumi AST di antara 2.400 sampai 2.800 kg meter. Nilai panas spesifik batuan untuk lapangan panas bumi AST diasumsikan sebesar 1,0 kJ per kilogram derajat Celcius karena reservoir pada lapangan ini termasuk ke dalam reservoir bertemperatur tinggi. Faktor efisiensi konversi ini umumnya diasumsikan sebesar 10%. Nilai entalpi uap dan air pada temperatur reservoir adalah 2796,64 kJ per kilogram dan 1134,82 kJ per kilogram. Dan untuk nilai entalpi uap dan air pada temperatur akhir adalah 2778 kJ per kilogram dan 763 kJ per kilogram. Nilai densitas dan entalpi fluida tersebut didapatkan dengan melihat stem tabel lampiran A menggunakan fungsi temperatur. Setelah mengetahui semua parameter yang dibutuhkan cadangan panas bumi bisa dihitung menggunakan metode Monte Carlo. Hasil potensial cadangan panas bumi yang didapat dari perhitungan untuk cadangan proven P1 sebesar 185 MW, cadangan probable P2 sebesar 150 MW dengan tingkat kepercayaan 90%. Sebesar 150 MW dengan tingkat kepercayaan 90%. Gambar pertama yaitu tentang grafik fungsi probabilitas cadangan proven. Sedangkan gambar kedua yaitu grafik fungsi probabilitas cadangan probable. Pada analisa sensitivitas dengan tornado diagram dapat dilihat bahwa parameter yang paling berpengaruh pada besarnya nilai potensi cadangan panas bumi adalah suhu reservoir, ketebalan dan temperatur reservoir. Pada analisa sensitivitas dengan tornado diagram bisa dilihat grafik ketiga yaitu tentang tornado card. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil perkiraan potensi cadangan panas bumi dengan Monte Carlo menggunakan program MS Excel sebesar 185 MW untuk cadangan proven, 150 MW untuk cadangan probable dengan tingkat kepercayaan 90%. Poin kedua, yaitu parameter yang paling berpengaruh pada besarnya nilai poin potensi cadangan dengan menggunakan MS Excel adalah luas area, temperatur reservoir, dan ketebalan. Poin ketiga, semakin tinggi temperatur reservoir, maka semakin besar nilai cadangan panas bumi yang didapat. Sedangkan poin terakhir, semakin besar nilai ketebalan reservoir, maka semakin besar juga nilai cadangan panas bumi yang didapat. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.